Pernah nggak sih Anda merasa sudah ngasih segalanya buat seseorang, tapi kok rasanya seperti bertepuk sebelah tangan? Nah, selamat datang di analisis kita kali ini. Gini, kita dari kecil sering banget diajarin kalau berkorban itu perbuatan yang mulia. Tapi, tunggu dulu. Di titik mana sih sebuah pengorbanan itu justru berubah menjadi sabotase diri sendiri? Hari ini kita akan membedah tuntas sebuah fenomena psikologis yang sangat umum, di mana menjadi orang yang terlalu baik justru perlahan-lahan menghancurkan eksistensi Anda. Mari kita mulai intervensi klinisnya. Kita itu seringkali merasa bangga saat berkorban, merasa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah, gitu kan? Tapi secara psikologis, kita punya istilah khusus buat delusi romantis ini. Kita menyebutnya kerendahan hati patologis. Kedengarannya tajam ya, tapi memang ini bukan kerendahan hati yang sehat. Ini hanyalah kebanggaan semu. Anda mati-matian memberikan segalanya kepada seseorang yang pada kenyataannya cuma menempatkan Anda di bangku cadangan, layaknya pemain pengganti yang tidak pernah benar-benar dipanggil masuk lapangan. Dan lucunya, kita dengan sangat naif sering melabeli tindakan buta tersebut dengan kata ketulusan. Mari kita bersikap jujur secara klinis di sini. Memberi tanpa batas kepada seseorang yang secara konsisten menyingkirkan Anda, itu sama sekali bukanlah sebuah kebajikan. Itu justru pengkhianatan total terhadap harga diri Anda sendiri. Anda itu tidak sedang menjadi orang baik loh, Anda justru sedang mendevaluasi atau menjatuhkan nilai Anda sendiri. Terus, bagaimana sih dinamika merusak ini bisa terbentuk dari awal? Dalam diskursus psikologi sosial, kita punya nama resmi untuk mendiagnosis hal ini, yaitu asimetri dalam dinamika relasional. Intinya, ada ketidakseimbangan yang fatal di sana. Coba perhatikan baik-baik ketimpangan kuasa yang sangat banal ini. Di satu sisi ada Anda. Anda menguras sumber daya psikologis Anda secara maksimal, menjadikan mereka prioritas mutlak dalam hidup Anda. Tapi sebagai balasannya, Anda cuma menerima respons yang sifatnya situasional. Mereka cuma hadir ketika itu menguntungkan jadwal dan kondisi mereka saja. Bagi Anda, ini adalah prioritas. Tapi bagi mereka, Anda itu hanyalah sekedar opsi yang nyaman. Secara sosiologis, Anda ini ibarat sedang membangun rumah di atas struktur kekuasaan yang sangat timpang. Kesenjangan ini jelas menciptakan defisit harga diri yang akut. Dan ironisnya, ini persis seperti hukum ekonomi dasar. Ketersediaan Anda yang berlebihan itu justru menjatuhkan harga Anda di mata mereka. Semakin Anda selalu ada setiap saat, semakin nilai tawar Anda tergerus habis. Karena Anda terlalu gampang didapat, mereka tidak lagi merasa perlu menghargai Anda. Nah, menyinggung soal hukum ekonomi tadi, sekarang mari kita geser pisau analisis kita sedikit lebih dalam ke arah patologi ekonomi dari hubungan ini. Tepatnya, bagaimana kasih sayang Anda itu mulai dikomodifikasi. Penulis legendaris Mark Twain pernah secara implisit menyindir kebiasaan buruk kita dalam melakukan salah urus terhadap aset emosional. Gini ya, sama halnya dengan portofolio finansial. Ketika Anda terus-terusan memprioritaskan seseorang, tapi tidak pernah mendapatkan dividen atau keuntungan yang setara, Anda itu sebenarnya sedang mendevaluasi eksistensi Anda sendiri di pasar sosial. Anda secara sukarela menempelkan label harga diskon pada diri Anda, buat orang yang sedari awal memang enggan membayar harga penuh. Gak masuk akal kan? Padahal, setiap hubungan yang fungsional itu mutlak menuntut yang namanya altruisme timbal balik. Harus ada equilibrium atau titik keseimbangan. Tanpa keseimbangan ini, kasih sayang Anda yang seharusnya sangat berharga itu tiba-tiba menyusut menjadi komoditas murahan. Sebuah komoditas yang akan terus dieksploitasi oleh mereka yang cuma ingin menjadi konsumen emosional Anda tanpa pernah berniat sedikitpun untuk menjadi investor. Jadi tolong, lepaskan narasi keliru soal pengorbanan ini. Kalau Anda mengukur ketulusan cinta dari seberapa lama Anda mampu bertahan diabaikan, wah itu namanya kompleks martir. Membiarkan diri Anda dieksploitasi sebagai opsi cadangan itu bukan kesabaran loh. Itu sebenarnya adalah sebuah kegagalan intelektual dalam menghargai fakta bahwa waktu hidup Anda di dunia ini sangatlah terbatas. Karena kita sudah sadar akan hal tersebut, sekarang saatnya kita beralih ke fase audit klinis. Kita akan melakukan semacam uji kelayakan atas investasi eksistensial yang sudah Anda keluarkan selama ini. Coba kita susun sebuah buku besar audit klinis sekarang. Rasionya benar-benar suram. Coba lihat input Anda, ada perhatian penuh, waktu, dan prioritas. Lalu lihat output dari mereka, cuma ada pengabaian, pemberian sisa waktu, dan menjadikan Anda opsi cadangan. Saldo akhirnya terus-menerus negatif. Menggunakan logika rasional paling dasar sekalipun, dinamika seperti ini tuh sudah bangkrut dan sama sekali tidak bisa dipertahankan.
Dan ingat baik-baik, waktu adalah satu-satunya sumber daya Anda yang tidak dapat diperbarui. Mengalokasikan masa-masa puncak dan energi terbaik Anda untuk seseorang yang kerjanya cuma melempar sisa-sisa waktu recehan mereka kepada Anda, itu bukanlah sebuah kompromi. Itu adalah kerugian investasi yang sangat fatal. Secara harfiah, Anda sedang menukarkan emas murni yang Anda punya dengan segenggam abu. Oke, masalahnya sudah sangat jelas. Jadi, apa intervensi psikologisnya? Mari kita masuk ke rencana perawatan klinis kita hari ini yang saya sebut sebagai restorasi otonomi diri. Waktunya mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Ini dia protokol preservasi diri Anda, ada 3 langkah penting. Pertama, reklasifikasi. Mulai sekarang, lihatlah mereka secara objektif berdasarkan tindakan nyatanya, bukan dari potensi imajiner yang cuma ada di angan-angan Anda. Kedua, cabut akses eksklusifnya. Berhenti memberikan fasilitas VIP kepada orang yang cuma memberi Anda tiket kelas ekonomi. Dan ketiga, atur ulang standar Anda. Menarik diri dari tuntutan prioritas yang sepihak ini bukanlah sebuah kekejaman. Itu murni tindakan waras untuk kembali menyeleksi siapa yang sebenarnya berhak duduk di kursi utama kehidupan Anda. Kesimpulan klinis dari analisis kita ini sangat tajam. Berhentilah berusaha mati-matian menjadi pahlawan bagi seseorang yang bahkan tidak sudi menjadi penonton dalam hidup Anda. Melakukan investasi emosional yang buta seperti ini hanya akan menyisakan kekosongan yang pelan-pelan akan menggerogoti mental Anda. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya meminta Anda untuk benar-benar jujur secara intelektual pada diri sendiri. Pertanyaannya begini, apakah saat ini Anda sedang mati-matian memperjuangkan seseorang yang, pada kenyataannya, sudah sejak lama membiarkan Anda membusuk di daftar tunggu mereka? Jika jawabannya iya, coret nama Anda sendiri dari daftar itu, dan mulailah berjalan pergi. Coba renungkan ini dan jangan ragu untuk membagikan refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti analisis ini, persilahkan diri Anda untuk pulih, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.